saja. Dan sudah ada rekan kami Bram Herlambang yang akan melaporkan langsung dari Aceh. Bram, bisa Anda ceritakan bagaimana sejauh ini kondisi pasien yang dirawat di sana? Marvin, benar sekali terjadi peningkatan jumlah penderita wabah demam berdarah dan hingga saat ini masih menjalani perawatan secara intensif di sejumlah rumah sakit yang tersebar di Kabupaten Aceh Tenggara. Dan tercatat hingga awal Oktober saja, ini sudah ada sekitar 34 orang yang dirawat di masing-masing, yaitu 12 orang di Rumah Sakit Haji Sahudin, Kuta Cane, dan 22 orang lainnya di Rumah Sakit Umum Nurul Hasanah. Bahkan dalam 2 bulan terakhir saja untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini terdapat 2 orang yang meninggal dunia akibat terjangkit wabah demam berdarah ini sendiri. Dan kami memantau juga di Kabupaten Aceh Tamiang, ini 300 orang terjangkit selama 4 bulan terakhir, dan mayoritas yang terserang ini adalah balita dan anak-anak. Dan menurut pihak dari rumah sakit dikatakan bahwa karena balita maupun anak-anak ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari orang tua para korban ini dikatakan bahwa indikasi anaknya terjangkit demam berdarah ini dari suhu tubuh yang meningkat secara mendadak ini dalam 2 hingga 7 hari. Jadi bisa diwaspadai ketika memang suhu tubuh meningkat ini secara mendadak, yaitu minimal dalam 2 hari. Dan menurut pihak dari rumah sakit dikatakan bahwa penyebab utama dari adanya wabah demam berdarah ini masih akibat dari minimnya kesadaran masyarakat dan juga kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar maupun drainase lingkungan sekitar untuk tetap bersih di sekitar pemukiman warga. Dan pihak dari rumah sakit juga mengatakan bahwa perubahan iklim yang ekstrim ini juga menyebabkan adanya curah hujan yang tinggi, dan ini menyebabkan juga banyaknya genangan air di sekitar pemukiman warga dan membuat tingkat perkembangan jentik nyamuk ini meningkat di sejumlah titik yang memang rawan terhadap dampak dari wabah demam berdarah ini sendiri. Dan kami memantau juga di lokasi lainnya seperti di kota Loksmawe. Hingga bulan September saja ini sudah tercatat 300 orang terdampak dari adanya wabah demam berdarah ini sendiri, dan jumlah ini meningkat karena pada tahun 2015 saja ini hanya terdapat 115 kasus. Dan pihak rumah sakit mengingatkan bahwa banyaknya jumlah korban yang meninggal untuk kota Loksmawe sendiri ini memang terdapat 4 orang yang sudah meninggal dalam tahun 2016. Ini mengingatkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat karena biasanya fase dalam demam berdarah ini ketika suhu tubuh ini menurun, ini bukan berarti korban sudah sembuh, tetapi ini adalah sebenarnya fase kritis dari para penderita demam berdarah ini. Jadi harus diwaspadai dan kemudian menjadi catatan bagi para penderita maupun orang tua dari penderita demam berdarah ini sendiri.